Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang teori pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama Ordison Aklui, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 8621320099, semester 7, dengan mata kuliah teori PAK. Dalam kehidupan masa kini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Dan pada sajian kali ini, pendidikan yang akan kita bahas yaitu pendidikan agama Kristen. Di mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan agama Kristen, pengertian teori pendidikan agama Kristen, dan teori pendidikan agama Kristen menurut para tokoh. Semoga sajian kali ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengertian PAK. Pendidikan agama Kristen adalah suatu pengajaran yang harus berakar, bersumber dan dari Alkitab, yaitu yang di dalamnya terdapat proses yang bernuansa dan berorientasi teologis dan harus berporos pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab atau firman Tuhan sebagai dasar atau sumber acuan kita. Yang kedua adalah pengertian teori. Dalam arti etimologis, theorion yang berarti cara memandang yang interpretatif dari suatu titik pandangan atau perspektif tertentu. Teori menurut Mckenzie dapat diartikan sebagai suatu tempat dari mana kita melihat berbagai peristiwa sebagai suatu kesatuan, di mana peristiwa-peristiwa ini berdiri dalam hubungan satu sama lain yang saling terhubung dari suatu sudut pandang atau keacuan dengan maksud untuk membangun suatu penjelasan dari apa yang telah kita lihat, dan tujuan akhirnya adalah tindakan atau action yang dimunculkan berdasarkan pernyataan dari teori. Yang ketiga, pengertian teori pendidikan Kristen. Menurut E.G. Hommerhausen, teori pendidikan berpusat kepada keluarga Kristen, pemberian Allah yang tidak ternilai harganya, dan keluarga Kristen yang memegang peran yang penting dari segala jalan lain yang dipakai gereja untuk pendidikan. Menurut Hopes Anton, teori pendidikan Kristen adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya secara penuh untuk memperoleh atau mencapai kehidupan yang lebih berarti dan lebih layak, lebih kaya untuk seorang yang terbaik-baik bagi dirinya. Menurut Bushell, teori pendidikan Kristen adalah pendidikan kepada anak-anak yang dimana anak-anak ditanamkan iman Kristen dalam diri anak dari keluarga Kristen, yang dimana supaya anak memeluk nilai-nilai Kristiani dari jemaat tanpa mengharuskan kaum muda lebih dahulu mengalami pertobatan umum tertentu. Baik, kita akan masuk dalam teori pendidikan Kristen menurut D.D. Campbell Wyckoff. Teori pendidikan Kristen terbagi atas beberapa bagian. Dalam kali ini adalah asas-asas penentu. Asas penuntun dirumuskan sebagai suatu gagasan agung yang menyoroti seluruh gaya mengelola pelayanan pendidikan Kristen. Yang kedua, asas tujuan. Tujuan pelayanan pendidikan Kristen disebut dengan dorongan, yakni mengapa jemaat menyediakan dana dan tenaga demi pelayanan mendidik. Apa yang mendorong seseorang rela mengorbankan waktu dan tenaga demi tugas mengajar di kalangan gereja. Mengapa anak didik hadir di ruang kelas? Tujuan pendidikan di Kristen ini adalah menolong orang-orang menjadi sadar diri
sadar akan penyingkapan diri Allah dan kasih-Nya dalam Yesus Kristus yang senantiasa mencari orang serta menjawabnya dengan kepercayaan dan kasih agar mereka mengetahui siapa diri sebenarnya dan bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Yang berikut adalah asas kurikulum, disusun agar dimanfaatkan oleh berbagai kelompok di kalangan jemaat, misalnya sekolah minggu, kelompok pemuda-pemudi, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut adalah asas-asas pengelolaan atau administrasi. Ada 3 fungsi pengelolaan, yaitu pengorganisasian, manajemen, dan pengawasan, yang di dalamnya mencakup proses menentukan tenaga pimpinan, sarana, waktu, dan ruang yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan Kristen. Demikian presentasi saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam damai sejahtera. Shalom.